Di sini ada satu pertanyaan kemarin waktu register. Mungkin aku bacain deh. Ini ada pertanyaan dari Bu Rini. Bu Rini kebetulan udah join lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadi leader yang multitasking? Nah, ini mungkin saya mau tanya Bu Rini kalau bisa unmute. Yang dimaksud multitaskingnya tuh apakah ngelit beberapa unit sekaligus atau yang dimaksud multitasking benar-benar ngerjain A sampai Z, Bu Rini? Mungkin bisa coba dielaborate pertanyaannya. Halo, oke. Ada kalanya kan setiap divisi itu kan beda-beda ya job desk-nya. Nah, kita itu kadang itu kesusahan untuk menghandle berbagai bidang itu, dan apakah kita harus belajar satu persatu di bagian-bagian itu sehingga mereka kerjanya udah sesuai gitu. Sedangkan waktu kita itu terbatas gitu untuk ngajarin dia gitu. Jadi akhirnya jadi bikin kita perlu melakukan pekerjaan di luar job desk kita gitu ya, Bu Rini ya maksudnya ya? Iya betul. Karena kalau kita lepas aja kerjaannya nggak sesuai dengan keinginan kita, jadi kita juga harus terjun di situ ngajarin gitu. Oke. Kalau menurut Pak Arif tuh? Sekarang itu lebih zaman now itu kayaknya lebih gampang deh. Gimana? Jadi materinya bisa direkam, ngajari sekali, direkam di Zoom. Habis itu kalau ada orang mau belajar kasih ini tuh, suruh nonton videonya, tinggal nanti diskusi aja. Bisa dengan cara nulis dokumen SOP-nya gimana misalnya. Bisa saja body system. Misalnya ngajari nggak perlu kita, bisa di dalam satu tim yang lebih experience. Oke, tugasmu 1 bulan untuk nemenin orang ini untuk belajar. Nanti one on one sama saya tiap minggu untuk tahu progresnya. Banyak cara ya, cuman saya mau kasih dulu deh. Leader itu akan bisa lebih efektif dan bisa lebih multitasking kalau hal-hal yang receh itu udah diselesaikan sama anak buah. Jadi kalau kita nggak mau ngajari anak buah atau anak buah kita nggak mau ngajari bawahannya, nggak akan bisa jadi efektif leader, karena waktu kita habis buat firefighting, dan firefighting itu effortnya akan lebih banyak, lebih besar daripada ngajarin. Nah, kalau kemampuan orang yang diajarin nggak bisa-bisa, itu berarti salah rekrut. Ya, kayak contohnya staff accounting diajarin jurnal salah terus, ya itu salah rekrut lah. I mean like nggak bisa gitu. Dari awal orang yang ditarik nggak pas juga dengan kebutuhan kita gitu nggak ya. Pas ya. Ngajari orang yang keliru lebih berat lagi memang ya. Lebih berat lagi gitu. Untuk undo the mistake lebih berat gitu. Tapi ada satu perspektif yang mungkin saya mau sharing nih. Sering anak buah saya itu nggak males ngajari anak buahnya, diajari ini salah terus tak kerjain sendiri lebih cepat gitu. Selalu ngomongnya gitu ya. Iya kan? Orang kan lebih mudah gitu ya mikirnya ya. Iya. Sendiri aja gitu kan. Iya. Saya kasih perspektif bos ini. Mungkin kalian semua nggak pernah dengerin. Gimana tuh kok? Gimana tuh? Saya anggap aja ini Bu Rini anak buah saya. Kerjanya bagus, timnya jalan bagus, tapi saya tahu timnya di bawahnya nggak bisa kerja karena semua dihandle Bu Rini. Ya. Karena Bu Rini merasa anak buah saya ngerjain ini susah gitu. Padahal kan kalau bayi nggak pernah dibiarin jatuh, dituntun, dia nggak akan bisa lari kan. Jadi anak buahnya ini nggak sampai di fase lari. Dia hanya di fase nanggung-nanggung karena semuanya dikerjain sama Bu Rini nih. Nah, pada saat saya ngelihat kerjanya Bu Rini itu bagus, saya mau mempromosikan Bu Rini untuk di pekerjaan yang lebih bagus atau di satu level mungkin promosi gitu. Saya punya 2 ketakutan. Nomor 1, apa bisa dia pindah di
departemen lain atau di yang lebih tinggi kalau dia masih micromanage. Karena posisi semakin ke atas itu kan nggak boleh micromanage ya. Kita harus lebih makro manage ya. Yang kedua, kalau Bu Rini saya pindah jadi posisi yang lain, departemen ini nggak bisa jalan kalau nggak ada Bu Rini gitu. Jadi akhirnya akan menghambat karirnya Bu Rini sendiri gitu. Nanti 5 tahun, 10 tahun kerja merasa saya kok 5 tahun, 10 tahun kerja di sini tuh posisi saya kok cuman ini aja gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu dipertimbangkan gitu. Ya, mungkin salah satunya nanti kalau misalnya butuh ini ya Bu, lagi hiring bisa cek ke kita ya Bu ya. Oke. Saya kasih contoh nih, J. Ya, gimana Bu? Kemarin tuh saya baru rekrut untuk position accountant. Anaknya nilainya bagus, semua nilainya itu bagus. Sudah pernah kerja magang di KAP segala. Saya tanya, sebetulnya interestmu itu di mana sih? Lebih ke accountantnya, lebih ke ngurusin pajaknya, lebih ke auditnya, atau lebih ke analisa finance-nya gitu. Itu kita gali terus sampai kita betul-betul tahu sebetulnya interestnya di mana. Jawaban paling umum adalah, oh ya semua saya suka gitu. Saya nggak pernah yakin sama orang yang semuanya suka gitu. Itu jawaban orang sungkan aja gitu. Jadi digali. Kalau interestnya sesuai, insya Allah kalau diajari cepet. Dan memang kadang juga perlu ada ini ya, sambil background check, kita gali orangnya tuh gimana, karena ya jangan juga gampang percaya. Kadang pada saat interview dia jawabannya banyak ya diplomatis aja, karena ya sungkan, takut nih misalnya nggak di hire, akhirnya wah mending jawaban yang aman-aman aja lah gitu ya. Ya jawaban template lah. Ya. Oke. Bu Karmelita nih tadi ada sempet nanya ya. Oke, aku coba bantu tanyain deh. Ini tadi memang ada yang sudah sempat dibahas juga, cuman mungkin di pertanyaan ini bisa lebih digali lagi. Jadi ada pertanyaan, cara komunikasi dan pengelolaan yang memberi ruang untuk bertumbuh, tapi juga memastikan pekerjaan diselesaikan dengan baik. Itu gimana untuk balancing-nya? Nah kan sebenarnya tadi juga udah sempat kita bahas ya, kayak ya kita ini mau belajarnya atau kita mau antisipasinya gitu, dan masing-masing kan akhirnya ada plus minus. Nah, ada nggak mungkin untuk mempertajam jawaban untuk pertanyaan ini? Ini kalau pengalaman saya itu lebih ke time management ya. Misalnya minggu depan kita harus ikut pameran gitu. Karena waktunya seminggu, semua saya minta nurut perintah saya. Kalau kamu ada masukan, jadi saya kayak jadi jenderal gitu. Kalau ada masukan kasih tahu saya. Kamu ngelakuin apa, lapor saya gitu. Ini harapan saya untuk ini, kasih parameter jelas. Perintahnya satu orang saya bagi tugas, kamu ini, pastikan kamu ini. Karena 1 minggu, saya punya waktu 1 minggu. Saya nggak punya waktu ngajarin. Militer ya berarti ya. Pada saat waktu seperti itu, caranya malah memang geraknya ke arah militer ya. Betul. Nah, misalnya ada waktu 3 bulan, approach-nya beda. Kayak, oke, kamu coba browsing dulu deh. 2 hari lagi ketemu saya, kasih ide pameran ini kita mau ngapain gitu. Coba kamu cari di YouTube pameran ini, Instagram. Nanti kamu presentasi sama saya your idea. Kalau sesuatu pekerjaan yang rutin, itu nggak ada hubungan sama timing. Jadi orang itu dikasih responsible yang sangat kecil dulu untuk melakukan, terus ditambah lagi. Cuman mesti ingat ya, pada saat memberikan waktu yang panjang nih ya, karena nggak ada deadline atau 3 bulan atau 6 bulan, orang sering ngasih perintah tapi nggak dikasih tahu why-nya. Why-nya? Iya. Alasannya kenapa ini perlu dilakukan gitu-gitu ya? Iya, atau minimum efeknya. Jadi misalnya gini, pelaporan pajak untuk perusahaan kan 30 April nih.
Kita data apa harus siapkan di checklist. Tugasmu merapikan PPN-nya ini benar dicek semua. Kenapa enggak harus on time? Karena kalau kita nggak bisa ngelaporkan sampai tanggal 25 April, maka biasanya servernya itu penuh. Kalau servernya penuh, kita nggak bisa upload, kita terlambat upload, kita bisa kemungkinan didenda dan akan diperiksa pajak. Kalau periksa pajak, kamu bisa nggak pulang 2 minggu ngurusin macam-macam. Jadi dia tahu kenapa harus 25 gitu. Kalau kita ngomong kamu kerja no ini, karena saya minta tanggal 25 sudah disubmit. Alah, deadline masih 30 kok. Gak apa-apa, molor-molor sih. Aku tak nonton ambil anakku, apa banyak alasan gitu. Aku tak pacaran dulu gitu. Oke. Why-nya dan juga efeknya itu juga satu kunci komunikasi ya. Ya, ini kayaknya ada satu. Ya, ini tadi ada pertanyaan yang ada nanya tentang komunikasi efektif. Satu komunikasi efektif, aku coba kaitin sama yang barusan Ko Arif bilang. Kadang tuh bukan kita nggak bisa menyampaikan maksudnya apa, cuman kenapa itu harus dilakukan dan apa efeknya kalau itu nggak dilakukan seperti itu yang sering kali orang lupa ya, Ko Arif ya. Kayaknya ya udah langsung sekedar cerita langsung intinya apa, akhirnya jadi disepelein, nggak dianggap gitu. Ya, atau kadang-kadang orang mau shortcut dengan ancaman. Contohnya, kamu kalau sering terlambat, kamu nanti dapat surat peringatan loh. Kamu kalau sering terlambat, nanti waktu evaluasi gaji kamu nggak bisa dapetin kenaikan gaji loh. Itu ancaman. Nah, saya melihat ini nggak terlalu efektif. Contohnya nih, bagian finance saya bilang, Pak, saya datangnya jam 8 lah Pak, nanti saya pulangnya pabrik tutup jam 4, saya pulangnya jam 5 gitu. Kan bank jamnya mulai jam 8, dia bilang. Transaksi kan bisa dimulai jam 8. Saya jawab, saya nggak bilang nggak boleh loh. Saya cuma bilang gini loh ya, pabrik itu operasinya jam 7. Pasti yang namanya back office itu diperlukan kalau bisa malah sebelum pabrik operation. Nah, kalau kamu masuknya setelah pabrik operation, orang kalau perlu apa-apa urusannya sama keuangan, misalnya ngambil sama timnya dia, misalnya mau ngebon untuk belanja keluar, mau apa, baru bisa dilayani jam 8. Apakah itu efektif? Kita udah nggak ngomong jam kerja nih. Jadi malah ya di challenge mereka akhirnya mikirin sendiri ya. Orang itu pada saat punya ide itu konflik of interest, egois. Dia hanya melihat dirinya dia sendiri. Atau kadang-kadang dia studi banding nih, di perusahaan lain dapat ini, dapat itu, kita kok nggak dapat gitu. Tapi yang di tempat lain nggak dapat, nggak disampaikan. Iya. Dan itu kelihatannya simple, cuman nggak gampang juga ya untuk kita ngomong tentang reasoning why, efek, itu juga butuh. Ya, itu sama kayak ngajarin orang di mana ngajarin orang di mana kita memang butuh waktu. Padahal kalau kita mau nggak bisa, udah selesai kan conversation. Betul. Ini kan aku harus spend 5 menit ngobrol sama dia gitu. Ya. Oke, noted. Kok ini ada satu pertanyaan terakhir dari Bu Rini. Ini ya, mungkin ini juga dalam hal leadership juga sesuatu yang sering juga dipertanyakan. Ketika kita udah ngajarin, udah oke, habis itu malah ya ini yang ditanyakan resign dan buka sendiri gitu ya, yang sama gitu ya. As a leader gimana tuh Korik? Kalau saya nggak pernah takut tuh. Nomor 1, kalau itu jobnya memang sangat strategis, bisa namanya NDA ya, non-disclosure agreement itu. Kalau di bank itu kan ada. Kalau kamu keluar dari bank, kamu nggak boleh bawa client listmu yang sekarang, gitu kan? Nggak boleh kerja yang sama selama berapa tahun gitu ya. Non-compete agreement Non-compete agreement, yes. Non-compete agreement. Kita sebagai leader kan punya terms of learning ya, belajar terus ya.
mungkin kitabnya dia baru kungfu ketiga gitu, kalau kita udah 10 gitu. Ya kalau mau buka sendiri kan ya cuman 3 kitab gitu ya. Atau sudah punya kitab ke-10 gitu, tapi softwarenya untuk majukan perusahaan kan di kita, dia kan hardware doang untuk jalanin kitab 10. 6 bulan lagi prosesornya kita udah upgrade, dia masih tetap gitu. Prinsipnya malah jangan takut gitu ya, nggak usah. Saya nggak pernah takut. Saya sering diancam kok sama staff saya yang key people, malah maksudnya kerjanya bagus, potensinya bagus untuk jadi leader. Ngomong ke saya, Pak, saya ditawarin kerja di tempat lain, Pak. Gajinya 2 kali. Tapi saya senang kerja di sini. Kalau Bapak bisa ngasih saya mungkin 20-30%, saya akan stay. Jawaban saya adalah, wah, kalau saya seumuran kamu ya, ada kesempatan itu rugi nggak diambil. Karena di tempat saya, semua orang itu harus ngajarin semua ke bawahannya. Ya, pada prinsipnya sebenarnya as a leader ya udah nggak usah takut juga lah ya, yang kayak begituan. Iya, sebetulnya yang kita takutkan itu bukan karena kehilangan orang itu, karena kita orang dia hilang bakal repot. Atau kita selama ini nggak usah ngurusi jadi ngurusi. Tapi tadi kan pertanyaannya kembali, leader harus tahu everything nggak gitu? Aku bilang ya ini kesempatan kita belajar, tahu what's going on kan di situ. Dan selama mindset kita emang ya udah jangan melihat ini sebagai failure, tapi ya learning.